Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 mempersembahkan Tausiah Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa tautan sosial media Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan momen spesial Ramadan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas sebuah makalah dalam kitab Nasoihul Ibad, yaitu arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Ada 4 hal baik, namun ada 4 hal lain yang lebih baik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah makalah berikutnya dalam kitab Nasoihul Ibad yang merupakan kebalikan dari makalah yang pertama tadi, yaitu arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang jelek, walakin arba'atun minha akbahu, namun ada 4 hal lain yang lebih jelek. Yang pertama adalah adzambu minasyabi qabihun, bahwa dosa yang dilakukan oleh kaum muda itu jelek. Wa minasyaikhi akbahu, namun dosa yang dilakukan oleh kaum tua itu lebih jelek. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa yang dimaksud masa muda itu adalah periode di mana dia setelah akil balik sampai dengan 40 tahun. Di mana masa ini adalah masa keemasan bagi seseorang. Masa fisiknya juga puncak kesehatan ya, staminanya juga lagi dalam puncak, karirnya juga mulai sangat bagus, kesempatannya sangat banyak, sehingga pada momen ini, pada periode ini, godaan kemaksiatan juga akan sangat banyak. Dan jika dia melakukan dosa pada momen ini, itu ya jelek. Tapi jelek lagi ketika dosa itu dilakukan pada masa tua. Masa tua menurut Ibnu Qayyim itu adalah masa setelah berumur 60 tahun. Di mana masa itu seharusnya dia sudah benar-benar bertaubat dan menyiapkan dirinya untuk menghadap Sang Khalik. Sudah tidak ada lagi urusan dunia di usia ini. Sehingga kalau dia masih melakukan dosa, tentu itu hal yang sangat jelek. Hal jelek yang kedua adalah al-istighalu bidunya minal jahil qabihun. Sibuk dengan urusan dunia untuk orang yang bodoh itu jelek. Wa minal alim akbahu. Namun sibuk dengan urusan dunia bagi orang alim itu lebih jelek. Hadirin sekalian, agama kita tidak pernah melarang orang untuk melakukan urusan dunia. Tapi yang jelas urusan dunia yang dilakukan tidak boleh sampai meninggalkan urusan akhirat. Ada sebuah hadis, man izdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, walam yazdadu fid dunya judan, tapi dia tidak bertambah zuhud untuk urusan dunia, lam yazdadu minallahi ta'ala illa butan. Dia tidak bertambah apapun kepada Allah kecuali dia tambah jauh. Kejelekan yang ketiga adalah watakasulu fit taati min jami'in nasi qabihun, bahwa sifat malas beribadah untuk semua orang adalah jelek. Wa minal ulama'i wat thalabati akbahu, namun malas beribadah untuk kalangan ulama dan santrinya itu adalah lebih jelek. Bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Dengan ilmunya seharusnya para alim ulama dan mereka yang mengetahui agama tentu memberikan contoh dan ada di garda depan pelaksanaan ketaatan. Kalau dia sampai malas padahal dia tahu ilmunya, tidak mengamalkannya, maka tentu itu lebih buruk daripada orang yang tidak tahu dan tidak paham akan ilmu agama. Ada seorang yang ingin bertemu Abu Darda untuk bertanya masalah agama. Kemudian Abu Darda bertanya, apakah masalah agama yang engkau tanyakan akan engkau laksanakan semuanya? Jawab orang tersebut, tidak wahai Abu Darda. Maka Abu Darda berkata,
apa yang hendak engkau lakukan dengan menambah hujjah, yang itu malah menambah bumerang bagimu. Jadi konsekuensi dari berilmu itu adalah dua. Yang pertama, jika dia melaksanakan atau mengamalkannya, tentu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang tertinggi. Tapi jika dia tidak mengamalkannya, maka dia akan terperosok ke derajat yang terendah. Hal jelek yang terakhir atau yang keempat adalah watakaburu minal aghniyai qabihun, bahwa sombong yang dilakukan oleh para agniya, para orang kaya itu adalah jelek. Wa minal fuqara'i akbahu. Namun sombong yang dilakukan oleh orang miskin itu lebih jelek lagi. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa ada 3 orang yang nanti di hari kiamat tidak akan ditegur oleh Allah dan tidak mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah orang tua renta yang pezina. Itu termasuk golongan yang pertama tadi, orang tua yang berbuat dosa. Yang kedua adalah pemimpin yang berbohong, dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Miskin di sini tidak selalu identik dengan miskin harta, tapi bisa juga diterjemahkan sebagai miskin ilmu. Orang yang bodoh dan sombong itu tentu dia lebih jelek daripada orang yang pandai dan sombong. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.